Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya sehat. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan inayahnya kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk para pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang Pendidikan Agama Islam kelas 12, berbuat ihsan, saling berbuat kebaikan. Ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Ihsan, dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum, aktivitas sosial. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara dan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Kedua, ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan perusak di muka bumi. Ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Ihsan atau berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam sedangkan tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Berbuat baik atau ihsan kepada tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Jamaah kecuali Nasai. Ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang dan sebagainya, kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering, atau segera, tidak membebani mereka dengan sesuatu. 8. Ihsan kepada sesama manusia. Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Berbuat baik atau ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan kepada binatang adalah dengan memberinya makanan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkan jika ia lelah. 10. Ihsan kepada alam sekitar. Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hikmah dan manfaat ihsan atau berbuat baik. Kebaikan akan membalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbuatan baik. Berbuat baik ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berbuat kebaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pemaparan dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.